Shalom dan selamat pagi. Kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan di pagi ini sebelum melakukan aktivitas kehidupan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia memelihara hidup kami. Di tengah kekhawatiran, kebutuhan, dan ketidakpastian hidup, ajar kami untuk percaya kepadamu. Bukalah hati kami pada hari ini melalui firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Supaya kami belajar bersandar kepada pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jujur, salah satu hal yang paling sering membuat kita cemas adalah soal kebutuhan hidup. Kita bertanya-tanya, apakah nanti cukup? Bagaimana kalau kekurangan? Bagaimana dengan masa depan saya? Dan seringkali kita berharap Tuhan memberikan semua yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah berjanji memenuhi semua keinginan kita. Tetapi Tuhan berjanji menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan ini jelas berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita merasa membutuhkan sesuatu padahal sebenarnya itu hanya keinginan. Tetapi Tuhan sebagai Bapa yang baik tahu apa yang sungguh kita perlukan. Nah, di dalam kitab Esra, bangsa Israel pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh itu. Nah, masalahnya mereka datang dengan tangan kosong. Mereka kehilangan segalanya, kota mereka hancur, bait Allah sudah runtuh. Saudara perhatikan, secara manusia bagaimana mungkin mereka bisa membangun kembali kotanya, bait Allah tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat sesuatu yang ajaib. Kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Tuhan menyediakan bahan-bahannya. Tuhan bahkan mengembalikan perlengkapan rumah Tuhan yang dahulu dirampas. Dan semua itu menunjukkan satu hal. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan juga akan memelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita punya. Sampai lupa melihat bagaimana Tuhan sudah memelihara kita selama ini. Coba pikirkan sejenak. Berapa banyak hal yang dulu kita khawatirkan, tetapi ternyata Tuhan tetap mencukupkan. Mungkin tidak selalu berlimpah. Mungkin tidak selalu mudah, tetapi Tuhan tetap setia. Dan seringkali justru dalam kekurangan kita belajar mempercayai Tuhan lebih dalam. Karena biasanya saat semuanya cukup, kita mudah merasa aman pada uang, kemampuan, atau kekuatan sendiri. Tetapi ketika kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan, disitulah kita belajar bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan memang tidak berarti hidup tanpa kesulitan. Bangsa Israel tetap harus bekerja membangun kembali Yerusalem. Mereka tetap menghadapi tantangan dan ketakutan. Tetapi penghiburannya ini, Tuhan berjalan bersama mereka. Dan itu juga janji Tuhan bagi kita hari ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang memikirkan kebutuhan keluarga.
pekerjaan, masa depan anak-anak, mungkin pelayanan. Nah, firman Tuhan mengingatkan dan menghiburkan kita. Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Dia mungkin tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi dia tidak pernah gagal memelihara anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hidup dikuasai ketakutan. Belajarlah percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang juga menyediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, jujur seringkali kita tidak tahu bagaimana jalan keluar akan datang. Tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memelihara umatnya. Karena itu hari ini mari kita belajar mempercayai Tuhan, bukan hanya saat berkelimpahan tetapi juga saat kekurangan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang memelihara hidup kami. Ampuni kami ketika hati kami lebih dipenuhi kekhawatiran daripada iman. Ajarlah kami percaya bahwa Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Ketika kami takut akan masa depan, kuatkan hati kami untuk tetap bersandar kepadamu. Tolong kami untuk tidak mengejar apa yang hanya kami inginkan, tetapi belajar bersyukur atas apa yang Engkau sediakan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.